Oke, balik lagi sama gua Duan di sini. Kali ini sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu biaya hidup di Kota Kudus mahal nggak sih? Nah, kalau kalian penasaran dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang channel ini. Oke, balik lagi ke topik pembicaraan. Nah, 2018 itu gue dapat kesempatan pergi ke Kota Kudus. Di sana gue tinggal selama 6 bulan sampai bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus apa Juni gitu, gue lupa, pokoknya sekitar 6 bulanan gue ada di Kota Kudus. Dan sesuai dengan judul di bawah ini, kita akan membahas tentang biaya hidup di Kota Kudus itu mahal atau murah. Oke, langsung aja kita ke video berikut ini. Oke, kita nggak usah ngejelasin letak geografis Kudus itu di mana, ada apa aja sih di Kudus, cara ke Kudus kayak gimana. Mungkin kalian bisa lebih tahu, atau kan sekarang udah ada teknologi yang namanya Google Maps, atau kalian juga bisa cari di YouTube atau di Google juga banyak cara ke Kudus itu kayak gimana. Jadi gua nggak akan bahas tentang itu. Yang akan gua bahas di sini adalah tentang biaya hidup di sana itu murah apa enggak sih. Oke, nah kenapa gua tertarik membahas Kudus, karena gua rasa di Kudus itu biaya hidupnya murah banget. Kenapa gue bilang murah? Karena ya gue pernah ngerasain gitu. Gue pernah tinggal di sana selama 6 bulan. Ya walaupun gak begitu lama di sana, cuma ya menurut gue yang baru 6 bulan di situ dan ngerasain tinggal di sana, berkecimpung di sana, dan gue juga pernah ngerasain Idul Fitri di sana. Bahkan puasa juga gue pernah ngerasain di sana, 1 kali puasa dan 1 kali lebaran gue ada di sana. Menurut gue Kota Kudus merupakan kota yang sangat-sangat murah biaya hidupnya. Karena apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama kali gue datang ke sana itu gue langsung cari kosan. Gue datang ke sana itu bulan Januari 2018, jadi awal tahun banget gue datang ke sana. Pertama banget gue datang ke sana, gue langsung nyari kosan. Ya, gue nyari kosan dibantu sama teman-teman gue dan kru yang ada di sana. Gue nyari kosan dan akhirnya gue dapat kosan itu di daerah masih di daerah kota. Gue nama daerahnya lupa, pokoknya dia letaknya itu di belakang pasar. Nah, di depan pasarnya itu ada kayak ada mall Matahari yang sekarang sih udah kebakaran ya, udah hilang, tapi nggak tahu sih udah direnovasi atau belum sekarang. Dan ada juga mall Hypermart. Jadi kalau misalkan kalian tahu itu tempatnya tuh, di situ tuh banyak banget kos-kosan atau tempat tinggal yang disewakan seperti itu. Nah, untuk apa? Karena di situ ada mall dan kebanyakan orang-orang mall itu ada yang dari perantauan, ada yang orang situ atau orang Semarang atau orang Pati gitu. Jadi di situ banyak banget kos-kosan yang disewakan. Nah, untuk harga kos-kosan sendiri kebetulan alhamdulillah gue dapet ya, dan alhamdulillah banget gue dapet harga yang 250.000 per bulan. Bayangin gak sih lo, 250.000 loh, 250.000 itu per bulan. Dan setelah gue terima fasilitasnya apa aja, dan wow, fasilitasnya tuh banyak banget gitu. Pertama, di dalam kamar itu ya memang sih kamarnya nggak terlalu lebar ya, cukup lah ya untuk istirahat, cuma buat tiduran doang gitu loh. Karena gue nggak terlalu membutuhkan kosan yang panjang kali berparti juga enggak. Dan fasilitas yang gue dapet di sana itu, yang pertama gue dapet TV, lumayan TV 14 inch. 14 inch lumayan lah buat gue nonton TV kalau misalkan gue pulang dinas ataupun pulang apa, gue bisa istirahat dan bisa ada hiburan di sana walaupun udah ada YouTube gitu. Dan yang kedua, gue dapat kipas angin, kipas angin
kosan 250.000 udah dapet kipas angin sama TV. Bayangin nggak sih murahnya itu di Kota Kudus itu kayak gimana. Dan kosan udah, nah mungkin video ini sangat cocok banget buat kalian yang mau kuliah di Kota Kudus, ataupun kalian mau tinggal di Kota Kudus, atau kalian mau kerja di Kota Kudus. Video ini sangat cocok sekali untuk kalian. Jadi untuk kalian yang suka akan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like juga agar video ini banyak yang nonton. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, itu adalah soal makanan. Makanan di Kota Kudus itu, karena itu merupakan kota Jawa, jadi banyak banget makanan-makanan yang ya memang sih makanannya itu nggak mahal-mahal banget gitu, dan standar lah ya untuk anak kosan, kayak misalkan anak kuliahan, anak kosan yang tinggal sendiri di sana, standar banget lah ya. Jadi gua makanannya itu satu kali makan itu bisa sampai 5.000 sampai 7.000, atau paling mahal itu gua paling makan nasi padang ya kisaran 12.000 sampai 15.000. Itu tergantung lauknya juga sih, karena menurut gua makan ya, karena gua mungkin anak kos dan gua cari makanan yang sehemat mungkin dan harganya juga lumayan murah. Pokoknya untuk biaya hidup di Kota Kudus itu, untuk mau makan tempat kosan menurut gua murah, karena dalam sehari itu kita makan ya paling banyak kalian makan 20 sampai 30.000 lah sehari. Itu menurut gua udah lumayan murah banget. 15.000 aja gua udah dapat 3 kali makan guys, 3 kali makan. Ya memang sih gua makannya nggak mewah gitu. Untuk kenyamanan di Kota Kudus sendiri sih menurut gua nyaman banget, karena Kudus itu kotanya bersih, anti macet. Itu dia yang paling penting, anti macet. Gue selama 6 bulan tinggal di Kota Kudus jarang banget, atau bahkan nggak pernah gitu nemuin kata macet atau nemuin macet di Kudus. Selama 6 bulan atau hampir 6 bulan di sana, gue sama sekali nggak nemuin macet ataupun kotor gitu loh di sana tuh. Ya ada sih yang kotor, cuma nggak ya maksudnya nggak sekotor kota-kota biasanya lah ya. Kota Kudus masih bilang bersih. Kenapa? Karena gue pernah lewat di salah satu taman di Kota Kudus. Ternyata Kudus itu dia dapat penghargaan dari pemerintah tahun berapa ya gue lupa. Pokoknya dia pernah dapat penghargaan kota terbersih se Indonesia. Wow, pantesan bersih kan. Jadi gak salah lagi lah, Kudus memang bersih banget gitu. Dan di sana tuh anti macet. Nah, di Kudus ini memang dia merupakan kota dengan adiwiyata nasional. Tapi gue nggak mau bahas terlalu banyak atau terlalu panjang juga, karena kalau misalkan gue bahas terlalu panjang, durasi video ini bakalan lebih lama dan kuota kalian bakal lebih terkuras habis. Jadi gue nggak akan bahas terlalu panjang tentang adiwiyata nasional, karena di luar dari sana juga. Dan juga di Kudus ini banyak sekali orang yang sebut atau juga dia dapat julukan sebagai kota santri sama kota kretek. Kenapa? Karena di Kudus ini banyak sekali wisata-wisata religi atau tempat wisata religi. Dan hampir setiap tahunnya di bulan-bulan tertentu banyak sekali orang-orang berdatangan ke Kudus untuk berwisata religi. Terus kenapa Kudus juga disebut kota kretek? Karena di Kudus ada salah satu pabrik rokok terbesar, yaitu PT Djarum. Nah, PT Djarum ini dia ada di Kudus tepatnya. Dan mungkin masih banyak banget tempat-tempat bersejarah di Kudus ataupun tempat wisata di Kudus, dan gua nggak bisa sebutin itu satu persatu, karena kalau misalnya gue sebutin satu persatu ya di luar tema juga. Karena dalam tema ini gue akan lebih menekankan tentang biaya hidup di Kudus. Berapa sih biaya hidup, kayak misalnya makan sehari-hari, biaya kos, terus transportasi juga berapa di sana. Nah, untuk transportasi di sana kita bisa menggunakan Gojek ataupun Grab.
Di sana juga sudah ada, walaupun belum terlalu banyak pada saat itu. Entah mungkin saat ini di sana sudah banyak sekali mungkin ya, karena gue belum kesana lagi ya. Semoga aja Gojek ataupun Grab juga di sana bisa nambah banyak drivernya. Terus di sana juga ada angkutan umum, tetap pasti ada angkot, dan di sana juga banyak bis, karena Kudus itu merupakan apa ya, kayak semacam jalur pantura kalau nggak salah. Bukan jalur pantura. Jadi Kudus itu merupakan jalur apa ya, yang sering dilewatin bis gitu kalau misalnya dia mau ke Surabaya gitu. Jadi lewat itu Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Surabaya bisa gitu lewat Kudus. Jadi makanya di Kudus itu banyak bis. Dan apa ya, sebenarnya sih berapapun biaya hidup kita yang kita keluarkan di suatu daerah itu tergantung atau balik ke diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita cara memanage uang kita, bagaimana cara kita mengatur pengeluaran kita, mengatur pemasukan kita, mencatat semuanya itu, dan mencari makanan atau tempat sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan penghasilan kita, atau sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita lah, istilahnya seperti itu. Jadi dimanapun tempat kalian tinggal ataupun dimanapun kalian berada, selama kalian masih bisa menghemat uang, selama kalian masih bisa memanage uang dengan baik, kalian pasti akan hidup hemat. Oke. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua kali ini. Mohon maaf kalau misalkan video ini ataupun pembahasan gua kurang lengkap, ya maaf aja ya, karena kalau misalkan gua terlalu bahas lengkap, video ini bakal lebih panjang. Oke, jadi pokoknya itu pesan gua buat kalian semuanya. Jadi ya, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Duan Muhammad, bye bye.